Hai, selamat datang di media pembelajaran Keterampilan Dasar Pendidikan Guru Sekolah Dasar tentang materi Keterampilan Guru Abad 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. Nah, di sini kami akan menjelaskan hal-hal apa saja yang berkaitan dengan keterampilan guru abad 21. Jadi, yang akan kita bahas di pembahasan kali ini, yang pertama adalah keberadaan guru dalam abad ilmu pengetahuan, yang kedua, karakteristik guru dan ciri-ciri abad 21, yang ketiga, kecakapan utama guru abad 21, yang keempat, keterampilan guru abad 21, dan yang kelima, peranan guru abad 21. Oke, baiklah. Jadi kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu keberadaan guru dalam abad ilmu pengetahuan. Secara garis besar, abad 21 ditandai oleh arus globalisasi yang membuat segala sesuatu akan menjadi mendunia. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat menyebabkan setiap orang yang mempunyai akses kepada informasi akan mengetahui apa yang sedang terjadi di dunia dan negara-negara lain. Hal itu sesuai dengan 4 kompetensi yang harus dimiliki siswa di abad 21 yang disebut 4C, yaitu critical thinking and problem solving atau berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, creativity atau kreativitas. Yang ketiga, communication skills atau kemampuan berkomunikasi. Dan yang keempat adalah collaboration atau kemampuan untuk bekerja sama. Nah, secara konseptual, guru sebagai tenaga profesional harus memenuhi berbagai persyaratan kompetensi untuk menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional. Sementara kondisi real di lapangan masih sangat memprihatinkan, baik secara kuantitas, kualitas, maupun profesionalitas guru. Persoalan ini masih ditambah adanya berbagai tantangan ke depan yang masih kompleks di era global ini. Kemudian bagian yang kedua adalah tantangan guru abad 21. Abad 21 merupakan abad informasi dan komunikasi yang ditandai dengan perkembangan pesat pada teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi berupa televisi, telepon, komputer, dan internet mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Lewat perkembangan teknologi komputer, internet, dan telepon, dunia pun seakan-akan berada dalam genggaman. Guru pada abad ini dan abad selanjutnya ditantang untuk melakukan akselerasi terhadap perkembangan informasi dan komunikasi. Pembelajaran di kelas dan pengelolaan kelas pada abad ini harus disesuaikan dengan standar kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Susanto, terdapat 7 tantangan guru di abad 21. Yang pertama, mengajar di masyarakat yang memiliki beragam budaya dengan kompetensi multibahasa. Yang kedua, mengajar untuk mengkonstruksi makna atau konsep. Yang ketiga, mengajar untuk pembelajaran aktif. Yang keempat, mengajar dan teknologi. Kelima, mengajar dengan pandangan baru mengenai kemampuan. Yang keenam, mengajar dan pilihan. Yang ketujuh, mengajar dan akuntabilitas. Nah, menurut Yahya juga menyebutkan ada beberapa tantangan guru di abad 21. Yang pertama, pendidikan yang berfokus pada karakter building. Kedua, pendidikan yang peduli perubahan iklim. Yang ketiga, entrepreneurial mindset. Yang keempat, membangun learning community. Tantangan di atas merupakan tantangan yang berat yang harus kita hadapi dengan kesiapan diri dan menggunakan strategi yang tepat. Strategi ini tentunya harus berbeda dengan apa yang pernah diterapkan sebelumnya. Bila saja formulasi yang dipakai keliru, maka perubahan zaman justru akan menjadi racun bagi generasi mendatang. Karakteristik guru abad 21. Perubahan paradigma pendidikan tidak dapat dilepaskan dari peran guru, karena berbagai informasi terkini senantiasa mengalir kepada siswa atas kerja keras yang dilakukannya.
bahwa di luar itu ada media lain yang membantu siswa, bukan berarti peran guru harus ditiadakan. Guru di abad 21 memiliki karakteristik yang spesifik dibandingkan dengan guru pada abad-abad sebelumnya. Adapun karakteristik yang dimaksud adalah: 1. Memiliki semangat juang dan etos kerja yang tinggi, serta kualitas keimanan dan ketakwaan yang mantap. 2. Mampu memanfaatkan iptek sesuai tuntutan lingkungan sosial dan budaya di sekitarnya. 3. Berperilaku profesional tinggi dalam mengemban tugas dan menjalankan profesi. 4. Memiliki wawasan ke depan yang luas dan tidak picik dalam memandang berbagai permasalahan. 5. Memandang keteladanan moral serta rasa estetika yang tinggi. Dan yang terakhir, 6. Mengembangkan prinsip kerja bersaing dan bersanding. Kecakapan guru abad 21. Sesuai dengan undang-undang, guru dan dosen harus mempunyai berbagai kompetensi. Di antaranya adalah kompetensi pedagogik, kompetensi akademik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Di samping 4 kompetensi tersebut, dalam membantu para siswa beradaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi di abad ke-21 ini, guru juga harus mempunyai kecakapan utama yang meliputi: A. Akuntabilitas dan kemampuan beradaptasi. Sebagai seorang guru yang dapat ditiru, apapun yang dikerjakan dan diucapkan harus dapat dipercaya oleh orang lain. Dalam menjalankan tanggung jawab pribadi, mempunyai fleksibilitas secara pribadi pada tempat kerja maupun dalam hubungan dengan masyarakat di sekitarnya. Yang B. Kecakapan berkomunikasi. Kecakapan yang kedua ini sangat penting bagi guru. Betapapun pintarnya seorang guru, jika tidak mempunyai kecakapan ini, maka tidak akan mampu mentransfer ilmu kepada anak didiknya. Yang C. Kreativitas dan keingintahuan intelektual. Selama ini pembelajaran yang dilakukan guru berlangsung monoton. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya kreativitas dan keingintahuan intelektual guru. Yang D. Berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan proses berpikir dan bertindak berdasarkan fakta yang telah ada. Apapun yang akan dilakukan dimulai dari identifikasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul dari suatu perbuatan tersebut. Yang E. Kecakapan melek informasi dan media. Agar proses pembelajaran yang dilakukan guru di kelas menarik dan menantang, maka di era globalisasi dan tanpa batas seperti sekarang ini, guru harus mampu menganalisa, mengakses, mengelola, mengintegrasi, mengevaluasi, dan menciptakan informasi dalam berbagai bentuk dan media. Yang F. Kecakapan hubungan antar pribadi dan kerjasama. Sebagai makhluk sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat, guru juga dituntut harus mampu menunjukkan kerjasama berkelompok dan kepemimpinan. Yang G. Identifikasi masalah, pencabaran, dan solusi. Dalam menghadapi masalah kecil apapun, guru tidak boleh ceroboh dalam menanggapinya. Oleh sebab itu, guru dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam menyusun, mengungkapkan, menganalisa, dan menyelesaikan masalah dengan baik. Yang H. Pengarahan pribadi. Sebagai guru, tentu setiap harinya menghadapi siswa yang berperilaku bermacam-macam. Oleh karena itu, guru dituntut memiliki kemampuan dalam memonitor pemahaman diri dan mempelajari kebutuhan yang diperlukan dalam pembelajaran. Yang I. Tanggung jawab sosial. Orang tua atau masyarakat menyekolahkan anaknya di suatu sekolah mempunyai harapan agar anaknya berubah, baik dari segi perilaku maupun kecakapan kompetensinya. Oleh sebab itu, sebagai seorang guru yang dituntut mempunyai kompetensi sosial, maka tanggung jawab dalam bertindak guru harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang lebih besar. Keterampilan guru abad 21. Menurut International Society for Technology in Education, karakteristik keterampilan guru abad 21 di mana era informasi menjadi ciri utamanya. Membagi keterampilan guru abad 21 ke dalam 5 kategori, yaitu yang pertama, mampu memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreativitas siswa. Dengan indikator diantaranya adalah sebagai berikut: mendorong, mendukung, dan memodelkan penemuan dan pemikiran kreatif dan inovatif, melibatkan siswa dalam menggali isu dunia nyata atau real world dan memecahkan permasalahan otentik menggunakan tool dan sumber-sumber digital, mendorong refleksi siswa menggunakan tool kolaboratif untuk menunjukkan dan mengklarifikasi pemahaman, pemikiran, perencanaan konseptual, dan proses kreatif siswa. Yang kedua,
Merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan asesmen era digital dengan indikator sebagai berikut. Merancang atau mengadaptasi pengalaman belajar yang tepat yang mengintegrasikan tools dan sumber digital untuk mendorong belajar dan kreativitas siswa. Mengembangkan lingkungan belajar yang kaya akan teknologi yang memungkinkan semua siswa merasa ingin tahu dan menjadi partisipan aktif dalam menyusun tujuan belajarnya, mengelola belajarnya sendiri dan mengukur perkembangan belajarnya sendiri. Yang ketiga, menjadi model cara belajar dan bekerja di era digital dengan indikator sebagai berikut. Menunjukkan kemahiran dalam sistem teknologi dan mentransfer pengetahuan ke teknologi dan situasi yang baru. Berkolaborasi dengan siswa, sejawat, dan komunitas menggunakan tool-tool dan sumber digital untuk mendorong keberhasilan dan inovasi siswa. Mengkomunikasikan ide atau gagasan secara efektif kepada siswa, orang tua, dan sejawat menggunakan aneka ragam format media digital. Yang keempat, mendorong dan menjadi model tanggung jawab dan masyarakat digital dengan indikator sebagai berikut. Mendorong, mencontohkan, dan mengajar secara sehat, legal, dan etis dalam menggunakan teknologi informasi digital, termasuk menghargai hak cipta, hak kekayaan intelektual, dan dokumentasi sumber belajar. Memenuhi kebutuhan pembelajar yang beragam dengan menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan memberikan akses yang memadai terhadap tool-tool digital dan sumber belajar digital. Dan yang terakhir, yang kelima, berpartisipasi dalam pengembangan dan kepemimpinan profesional dengan indikator sebagai berikut. Berpartisipasi dalam komunitas lokal dan global untuk menggali penerapan teknologi kreatif untuk meningkatkan pembelajaran. Menunjukkan kepemimpinan dengan mendemonstrasikan visi infusi teknologi, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan bersama dan penggabungan komunitas, dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan teknologi kepada orang lain. Yang selanjutnya adalah peranan guru abad 21. Tuntutan dunia internasional terhadap tugas guru memasuki abad ke-21 tidaklah ringan. Guru diharapkan mampu dan dapat menyelenggarakan proses pembelajaran yang bertumpu dan melaksanakan 4 pilar belajar yang dianjurkan oleh Komisi Internasional UNESCO untuk Pendidikan, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Jika dicermati, keempat pilar tersebut menuntut seorang guru untuk kreatif, bekerja secara tekun, dan harus mampu dan mau meningkatkan kemampuannya. Berdasarkan tuntutan tersebut, seorang guru akhirnya dituntut untuk berperan lebih aktif dan lebih kreatif. Dikemukakan pula tentang peranan guru yang berhubungan dengan aktivitas pengajaran dan administrasi pendidikan, diri pribadi atau self-oriented, dan dari sudut pandang psikologis. Dalam hubungannya dengan aktivitas pembelajaran dan administrasi pendidikan, guru berperan sebagai 1. Pengambil inisiatif, pengarah, dan penilai pendidikan. 2. Wakil masyarakat di sekolah. Artinya, guru berperan sebagai pembawa suara dan kepentingan masyarakat dalam pendidikan. Yang 3. Seorang pakar dalam bidangnya, yaitu menguasai bahan yang harus diajarkannya. Yang 4. Penegak disiplin. Yang 5. Pelaksana administrasi pendidikan, yaitu guru bertanggung jawab agar pendidikan dapat berlangsung dengan baik. Yang 6. Pemimpin generasi muda. Artinya, guru bertanggung jawab untuk mengarahkan perkembangan peserta didik sebagai generasi muda yang akan menjadi pewaris masa depan. Yang 7 adalah penterjemah kepada masyarakat, yaitu guru berperan untuk menyampaikan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. Dipandang dari segi diri pribadinya atau self-oriented, seorang guru berperan sebagai 1. Pekerja sosial atau social worker, yaitu seorang yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang 2, pelajar dan ilmuwan, yaitu seorang yang harus senantiasa belajar secara terus-menerus untuk mengembangkan penguasaan keilmuannya. Yang 3, orang tua,
Artinya, guru adalah wakil orang tua peserta didik bagi setiap peserta didik di sekolah. Yang keempat, model keteladanan. Artinya, guru adalah model perilaku yang harus dicontoh oleh para peserta didik. Dan yang kelima adalah pemberi keselamatan bagi setiap peserta didik. Peserta didik diharapkan akan merasa aman berada dalam didikan gurunya. Dari sudut pandang secara psikologis, guru berperan sebagai 1. Pakar psikologi pendidikan. Artinya, guru merupakan seseorang yang memahami psikologi pendidikan dan mampu mengamalkannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Yang kedua, seniman dalam hubungan antar manusia. Artinya, guru adalah orang yang memiliki kemampuan menciptakan suasana hubungan antar manusia, khususnya dengan para peserta didik sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, pembentuk kelompok, yaitu mampu membentuk atau menciptakan kelompok dan aktivitasnya sebagai cara untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat, katalik agent atau inovator, yaitu guru merupakan orang yang mampu menciptakan suatu pembaharuan bagi membuat suatu hal yang baik. Dan yang terakhir adalah petugas kesehatan mental. Artinya guru bertanggung jawab bagi terciptanya kesehatan mental para peserta didik. Sekian dari kami, semoga penjelasan kami dapat dimengerti dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Thanks for watching.